Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat yang berjudul tentang robot pembersih otomatis berbasis microcontroller, di mana ketua yaitu Rio Fransegan Kasoid dengan NIM 14S18050, dengan anggota Christian R. Stompul 14S18018 dan Glesia Putra S dengan NIM 14S18044. Selanjutnya untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya Christian Stompul. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan. Pada latar belakang awalnya ini, perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang teknologi mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk melangkah lebih maju dengan mengembangkan alat-alat yang canggih guna membantu pekerjaan manusia. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah robot. Saat ini kita ketahui bahwa robot telah banyak mengarah pada inovasi teknologi di bidang kebersihan. Hal ini akan semakin membantu pekerjaan manusia dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam memperkaya keragaman tersebut, maka kami sebagai penulis membuat proyek yang berkaitan dengan robot pembersih otomatis berbasis microcontroller. Robot ini berfungsi untuk memungut sampah dan memasukkannya ke dalam tempat sampah yang ada pada robot tersebut. Dengan adanya robot ini, lebih mempermudah pekerjaan manusia dalam hal membuang sampah dan juga membantu para pekerja yang bertugas memungut sampah. Adapun tujuan dari pembuatan robot ini yaitu satu, untuk merancang tentang robot pembersih otomatis berbasis microcontroller dan konstruksi yang sederhana. Kedua, mendesain microcontroller sebagai pusat pengontrolan berdasarkan sensor yang dipakai. Dan yang ketiga, robot pembersih otomatis berbasis microcontroller diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang lingkungan dan diharapkan mampu menjadi objek pengembangan untuk bidang-bidang industri, militer, pertanian, dan bidang lainnya. Dan yang keempat, proyek ini merupakan sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam menyelesaikan mata kuliah sistem instrumentasi. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara robot mendeteksi sampah. Kemudian bagaimana microcontroller dapat mengontrol pergerakan robot. Dan yang terakhir, apa saja komponen yang dibutuhkan untuk membuat robot. Selanjutnya, batasan masalah. Pertama, robot hanya mampu mengangkut maksimal beban sebesar botol air mineral. Dalam hal ini sebesar gelas air mineral. Kemudian yang kedua, robot dirancang untuk membersihkan area sekitarnya. Dan yang ketiga, jangkauan sensor pada robot maksimal 1 meter. Yang terakhir, untuk ukuran robot ini sendiri itu sebesar 25 cm x 15 cm x 20 cm. Untuk bab 2 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rio Tasoy. Baik, kita masuk ke bab 2 yaitu tujuan pustaka. Yang pertama itu ada sejarah dan pengertian robot. Sejarah robot. Menurut Wikipedia, istilah robot berawal dari bahasa Ceko, yakni robota, yang artinya pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Istilah tersebut diperkenalkan ke publik oleh Carl Quebec pada menuntaskan RUR atau Rosen Universal Robot pada tahun 1921. Robot ini dulu digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, dan pekerjaan yang berulang dan kotor. Adapun kebanyakan robot industri yang digunakan dalam proses bidang produksi. Penggunaan robot lainnya termasuk pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambahan pekerjaan cari dan tolong atau search dan research, dan untuk pencarian tambang. Adapun pengertian robot menurut beberapa ahli ini, yaitu yang pertama, menurut kamus Webster, robot adalah suatu alat otomatis yang melakukan fungsi berdasarkan kebutuhan manusia. Yang kedua, berdasarkan kamus Oxford, robot adalah sebuah mesin yang mampu melakukan serangkaian tugas rumit secara otomatis, terutama yang diprogram oleh komputer. Adapun juga menurut Robot Institute of America, robot adalah sebuah manipulator multifungsi yang mampu diprogram, didesain untuk memindahkan material, komponen, alat atau benda khusus lainnya melalui serangkaian gambar gerakan terprogram untuk melakukan berbagai tugas. Yang terakhir, menurut International Organization for Standardization atau ISO 8373, robot adalah sebuah manipulator yang terkendali, multifungsi, dan mampu diprogram untuk bergerak dalam 3 aksis atau lebih, yang tetap berada di tempat atau bergerak untuk digunakan dalam aplikasi
otomatis industri. Kita lanjut pada komponen robot pembersih otomatis. Yang pertama itu Arduino Uno. Menurut Abdul Khair, Arduino Uno itu adalah suatu produk berlabel Arduino yang sebenarnya merupakan suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler ATmega 328. Adapun mikrokontroler itu sendiri adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus secara khusus. Cara kerja mikrokontroler itu membaca dan menulis data. Adapun pengertian menurut Muhammad Syahwil, Arduino itu adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega 328 yang memiliki 14 pin digital ataupun output dan input analog, clock speed 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Yang kedua itu ada sensor ultrasonik, merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Adapun cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi suatu benda dengan frekuensi tertentu. Gelombang ultrasound ini adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi yakni 2000 Hz. Sensor ultrasound itu juga adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang dan digunakan untuk mendeteksi suatu objek dengan frekuensi kerja daerah di atas gelombang suara dari 20 kHz hingga 2 MHz. Ya, yang ketiga adalah motor servo yang merupakan perangkat yang mampu bekerja dua arah dan dilengkapi dengan rangkaian kendali dengan sistem closed feedback. Menurut Suryo Winantoko, motor servo itu juga merupakan perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik tertutup sehingga dapat di-setup ataupun diatur dan untuk menentukan dan juga memastikan posisi sudut dari proses output motor. Motor servo juga dilengkapi oleh motor DC, rangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Yang keempat yaitu motor driver L298. L298 itu adalah jenis IC driver motor yang dapat mengendalikan arah putaran dan kecepatan motor DC ataupun motor stepper. L298 juga adalah driver motor berbasis hybrid untuk menangani beban hingga 4 ampere pada tegangan 6 sampai 46 volt. Untuk menggerakkan robot menggunakan motor DC yang dihubungkan oleh langsung motor shield L298 dan dikendalikan oleh keluaran dari mikrokontroler. Saklar. Menurut KBBI atau Komputer Bahasa Indonesia, saklar adalah penghubung dan penyesalkan listrik atau yang bisa digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Yang selanjutnya, baterai dan kabel. Menurut Lister, baterai itu adalah kumpulan dari beberapa sel listrik yang digunakan untuk menyimpan energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Baterai itu juga berfungsi mensuplai listrik ke sistem starter mesin, sistem pengatian, lampu-lampu, dan komponen listrik lainnya. Baterai nanti digunakan berjumlah 8 dan berukuran 3,7 volt. Sedangkan kabel itu sendiri menurut Wikipedia merupakan suatu alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Kabel terbagi menjadi 3, kabel tembaga, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Terakhir, roda. Menurut Wikipedia, roda merupakan objek berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu dapat menghasilkan suatu putaran dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. Robot yang digunakan nantinya mempunyai roda sebanyak 4 buah. Adapun ini juga cara kerja robot. Cara kerja pertama, robot dirancang dengan menggunakan komponen yang sudah kita set sebelumnya sehingga robot dapat berfungsi dengan baik dan lancar. Untuk pembersih yang tidak gunakan akan melakukan pekerjaannya secara otomatis tanpa harus kita kendalikan melalui Bluetooth maupun smartphone. Pada tahap awal robot pembersih ini kita aktifkan dengan men-set saklar on. Kemudian robot pembersih tersebut terletakkan atau jalankan di suatu tempat ruangan yang terdapat sampah. Kemudian sensor ultrasonik yang sudah kita pasangkan
akan mendeteksi sampah yang berada di sekitarnya dengan batas maksimal robot dapat mendeteksi yaitu 100 cm atau 1 meter. Sehingga robot akan berjalan mendeteksi sampah yang berada dalam jangkauannya. Robot juga kemudian dapat mendeteksi adanya dinding dengan sensor yang sudah kita pasang di bagian robot, sehingga ketika ada dinding di depannya robot dapat mendeteksi agar tidak terjadi benturan. Setelah itu robot sudah mendeteksi adanya sampah, maka robot akan mendekat ke arah sampah tersebut dan kemudian mengambil sesuai dengan batas ukurannya, di mana robot mencabik sampah tersebut dan memasukkannya ke dalam tempat sampah yang tersedia di robot tersebut. Kemudian robot akan mendeteksi sampah lain dan melakukan hal yang sama. Selanjutnya cara kerja 2 akan dijelaskan oleh teman saya Felicia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara kerja robot yang kedua. Yang pertama, perancangan. Yaitu robot dirancang dengan menggunakan komponen yang sudah kita set sebelumnya sehingga robot dapat berfungsi dengan baik dan benar. Robot pembersih yang kita gunakan ini akan melakukan pekerjaan secara otomatis tanpa harus dikendalikan melalui Bluetooth dan smartphone. Yang kedua yaitu cara kerja sensor ultrasonik. Di mana pada sensor ultrasonik ini, sensor akan mendeteksi sampah yang berada di sekitar dengan batas maksimal robot, yaitu 1 meter atau 100 cm, sehingga robot akan berjalan mendeteksi sampah yang berada dalam jangkauannya. Robot juga kemudian akan mendeteksi adanya dinding dengan sensor yang kita pasangkan di bagian robot, sehingga ketika ada dinding di depannya, robot dapat mendeteksinya agar tidak terjadi benturan. Yang ketiga yaitu microcontroller Arduino, di mana microcontroller Arduino ini mengontrol robot sesuai dengan perintah yang telah kita berikan atau kita set sebelumnya dengan program kita. Microcontroller ini kita hubungkan dengan komponen lain sehingga program terhubung ke semua komponen dan berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu cara kerja IC driver motor. Untuk driver ini sendiri, cara kerjanya yaitu akan dihubungkan ke microcontroller sehingga akan memastikan microcontroller berjalan dan motor DC pada robot ini bergerak yang mana digerakkan oleh IC. Yang kelima yaitu motor servo, di mana motor servo ini sendiri menjadi penggerak atau komponen yang mengatur alat pencapit sehingga dapat bergerak. Setelah sensor mendeteksi adanya sampah, maka robot akan mendekat ke arah sampah tersebut dan kemudian akan mengambil sampah tersebut sesuai dengan batas ukuran sampah, di mana robot mencabit sampah tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam tempat sampah yang sudah tersedia di bagian badan robot tersebut. Kemudian setelah itu robot akan mendeteksi sampah yang lain dan melakukan hal yang sama sampai kita menghentikan robot secara manual dengan menonaktifkan robot. Cara kerja robot tersebut akan berjalan seperti itu terus-menerus, di mana jika kita ingin membuat cara kerjanya atau sistemnya, kita dapat mengatur kode programnya pada microcontroller sehingga pengontrol dari robot yang menjadi pengontrol dari robot ini. Demikian merupakan untuk skema tentang cara kerja robot, di mana untuk skema pertama yaitu sakral di-on-kan, sehingga untuk yang kedua terdapat sensor ultrasonik yang dapat mendeteksi sampah. Yang ketiga yaitu microcontroller yang mengontrol pergerakan robot. Yang keempat IC driver motor yang menggerakkan motor servo dan memastikan Arduino berjalan. Yang kelima motor servo menggerakkan alat pencapit sehingga dapat mengangkut sampah dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Yang keenam, sampah dideteksi dan akan melakukan hal yang berulang sampai robot kita off-kan. Yang bab ketiga yaitu menjelaskan tentang desain, di mana pada layar berikut yaitu menjelaskan tentang diagram blok sistem robot pembersih otomatis berbasis microcontroller. Berikut merupakan hasil gambaran pertama mengenai robot yang telah kami desain sebelumnya, di mana kami menggunakan baterai 8 buah berkapasitas 3,7 volt, di mana untuk panjang, lebar, dan tinggi robot yaitu 25 cm dikali 15 cm dikali 20 cm. Untuk panjang batang pencapitnya sendiri yaitu kira-kira 25-30 cm. Pada robot juga kami tanamkan dengan 4 buah roda, di mana masing-masing roda yaitu 2 roda di depan dan 2 roda di belakang. Selanjutnya ada sensor ultrasonik,
di bagian depan, baterai di bagian dalam robot, sensor ultrasonik di bagian kiri juga, lalu ada motor servo di bagian tengahnya yang dihubungkan dengan batang pencapit yang berukuran 25-30 cm yang tadi. Ini merupakan hasil desainnya, yaitu desain robot yang tampak dari atas, desain robot yang tampak dari depan, dan desain robot yang tampak dari samping. Untuk desain ukuran dari robot sendiri, yaitu di mana panjangnya yaitu 25 cm, lebar 15 cm, tinggi 20 cm, panjang pencapit 30 cm, untuk diameter bannya yaitu sebesar 3 inci untuk masing-masing bannya. Berat robot diperkirakan yaitu 3,5 kg. Sedangkan untuk ukuran tempat sampahnya sendiri, yaitu untuk panjang kali lebar kali tingginya yaitu 10 kali 10 kali 10 cm. Selanjutnya untuk bab 4 yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan, di mana kami menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini di mana alat yang dirancang ini menggunakan papan pada mikrokontroler Arduino Uno yang dihubungkan sensor ultrasonik sebagai komponen yang berfungsi sebagai pendeteksi objek sampah dan menggunakan motor servo sebagai alat penggerak yang mengambil sampah. Pada proyek ini hanya sampai perancangan dan desain robot saja. Yang kedua yaitu saran, di mana diharapkan pada penelitian selanjutnya alat ini dapat dikembangkan menggunakan sensor atau kamera yang dapat mendeteksi dan membedakan objek, mengembangkan program robot yang ditentukan oleh jarak sehingga dapat memaksimalkan kerja robot meskipun ada gangguan terhadap robot ketika sedang berjalan mencari sampah. Juga menggunakan material yang lebih kuat dan kokoh sehingga dapat menjadi robot yang sempurna dalam menjalankan fungsinya sebagai robot pemungut sampah. Untuk daftar pustakanya sendiri, yaitu di mana kami mengambil beberapa jurnal yang dapat dilihat seperti pada layar, dan juga kami juga mengambil beberapa untuk materi dari situs-situs internet. Di mana untuk hasil proyek kami ini sampai di sini saja. Apabila ada salah kata yang kami ucapkan dalam presentasi mengenai robot pembersih otomatis berbasis mikrokontrol ini, mohon dimaafkan. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih.